Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Juli Rahmatullah, Ardiansyah, saya sendiri Dinda Anastasia, Dirvan Wanrindani, Revi Haluya, dan Juni. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai penilaian tes dan non-tes. Teknik tes. Pertama, pengertian tes. Tes berasal dari bahasa Latin testum, yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, mengartikan tes adalah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dijalankan yang berdasarkan tes-tes menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu, menyelidiki, mengambil keputusan dengan cara membandingkan dengan standar atau tes-tes lainnya. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada tes-tes untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Atas dasar respon tersebut ditentukan tinggi rendahnya akor dalam bentuk kuantitatif, selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan yang bersifat kuantitatif. Yang kedua ada fungsi tes. Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan. Golongan tes. Sebagai alat pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan. Terdapat dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Pertama, tes seleksi, sering dikenal dengan istilah ujian ringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Kedua, tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pre-test. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu, maka butir-butir soalnya dibuat yang mudah-mudah. Ketiga, tes akhir. Sering dikenal dengan post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Keempat, tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik itu, maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya berupa pengobatan yang tepat. Kelima, tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk atau sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa istilah formatif itu berasal dari kata from yang berarti bentuk. Keenam, tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau evaluasi belajar tahap akhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi raport atau mengisi ijazah. Tes sumatif dilaksanakan secara tertulis, agar semua siswa memperoleh soal yang sama. Butir-butir soal yang dikemukakan dalam tes sumatif ini pada umumnya juga lebih sulit atau lebih berat daripada butir-butir soal tes formatif. Penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap ditilik dari segi aspek kejiwaan yang ingin diungkap. Tes tidak-tidaknya dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, tes inteligensi, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh testi. Yang ketiga, tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap predisposisi
atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu maupun objek-objek tertentu. Yang keempat, tes kepribadian. Yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiria, seperti gaya bicara, cara berpakaian, dan lain-lain. Yang kelima, tes hasil belajar, yang sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar. C. Penggolongan lain-lain. Ditilik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes individual, yakni tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang tes saja, dan tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang tes. Ditilik dari segi waktu yang disediakan bagi tes-tes. Untuk menyelesaikan tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Dan 2. Speed test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut dibatasi. Ditilik dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan, kata-kata, atau kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2. Nonverbal test, yakni tes yang menghendaki respon atau jawaban dari tester bukan berupa ungkapan, kata-kata, atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi respon yang dikehendaki muncul dari tester adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, tes tertulis, yakni jenis tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan tester memberikan jawaban juga secara tertulis. 2. Tes lisan, yakni tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan tester memberikan jawabannya secara lisan pula. Teknik non-tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebar angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Teknik penilaian non-tes mempunyai peranan yang penting dalam mengevaluasi dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan. Pertama, ada pengamatan atau observasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Ada 3 jenis observasi, yakni observasi langsung, observasi dengan alat atau tidak langsung, dan observasi partisipasi. Kedua, ada wawancara atau interview. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu A. Wawancara terpimpin, yang juga seringkali dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Yang dimaksud wawancara terpimpin adalah suatu kegiatan wawancara yang pertanyaan-pertanyaan serta kemungkinan jawabannya itu telah dipersiapkan oleh pihak wawancara. Responden tunggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan wawancara. B. Wawancara tidak terpimpin,
yang seringkali dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Pada wawancara seperti ini, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara sesuai dengan pendapatnya tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pewawancara. C. Angket. Kuesioner. Angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka, dan juga untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program pembelajaran. Nah, kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah afektif. Kuesioner dapat berbentuk pilihan ganda dan dapat pula berbentuk skala sikap. Nah, angket juga dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Perbedaan dengan wawancara di mana penilaian berhadapan secara langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket atau mengumpulkan data sebagai bahan penilaian hasil belajar yang jauh lebih praktis, penghematan waktu dan tenaga. Nah, hanya saja jawaban-jawaban yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, apalagi jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam angket itu kurang tajam, sehingga memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban yang diperkirakan akan melegakan atau memberikan kepuasan kepada pihak penilaian. D. Pemeriksaan dokumen atau documentaries analysis. Evaluasi mengenai kemajuan atau perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik notes juga tidak dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik. Juga dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial seperti kondisi bangunan rumah, ruang belajar, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami ucapkan terima kasih.